Selamat pagi saudara dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama kembali di dalam renungan pagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami hadir pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan renungan melalui firman-Mu. Engkau berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Roma 12 ayat 1-2 firman-Nya, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus baru saja selesai menjelaskan karya keselamatan Allah, Roma 1-11, dan sekarang beralih kepada penerapan praktis iman. Pasal 12 menjadi titik balik dari teologinya ke etika Kristen. Dasar perubahan hidup merujuk kepada kasih karunia Allah dan tujuan hidup yang berbeda dari dunia, tetapi selaras dengan kehendak Allah. Saudari, renungan bagi kita, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran dan hidup kita, dan hidup taat kepada Kristus. Saudara, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah ibadah yang sejati. Bukan sekedar ibadah ritual, tetapi penyerahan total, akal, hati, tindakan. Persembahan yang hidup berbeda dengan persembahan yang mati. Kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan setiap hari. Kudus dan berkenan berarti dipisahkan untuk maksud ilahi, bukan untuk duniawi. Dan ibadah yang sejati bukan hanya di gereja, tetapi seluruh hidup, baik pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Dan seterusnya saudara, jangan serupa dengan dunia. Dunia menawarkan nilai-nilai sementara, kesuksesan materi, kesenangan dosa. Namun orang percaya dipanggil berbeda secara radikal, berubah oleh pembaharuan budi. Perubahan dimulai dari pikiran, dan proses ini terus menerus dan berkelanjutan. Dan kita bisa hasil pembaruan pikiran secara terus menerus sehingga dapat membedakan kehendak Allah. Ada kepekaan rohani untuk memilih yang baik, berkenan, dan sempurna. Saudara, apakah yang mempengaruhi pikiran kita selama ini? Dan bagaimana cara memperbaharui pikiran kita? Saudara, marilah kita hidup untuk Kristus dan hidup yang berbuah. Mari kita evaluasi pengaruh dunia, isi pikiran dengan firman Tuhan, bersekutu dengan komunitas dan membangun iman, berdoa untuk transformasi pikiran kita. Marilah saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan pikiran kita diperbaharui terus menerus, sehingga kita mengerti dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk bisa menjalani hidup kami, hidup yang berbuah dimulai ketika Tuhan yang mengubah cara pikir dan menolong kami dalam bertindak. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu untuk menerapkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.